Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat muslim yang senantiasa mengharap dari ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena tanpa diduga, tanpa kita perkirakan, kita sudah ada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang insya Allah besok 22 Juli kita akan memasuki daripada satu bulan mulia, satu bulan agung, satu bulan yang begitu istimewa, yang di dalamnya begitu banyak nilai yang disimpan dan dirahasiakan oleh Allah. Dialah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Dalam bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh rahasia di dalamnya. Jelas Allah sendiri yang menyatakannya, yang memberitahukannya, bahkan memproklamirkannya. Dalam surah Al-Fajr kita bisa melihat, bisa mencerna, bisa bermudzakarah. Kita bisa buka berbagai macam tafsir apa yang terkandung di dalam surah Al-Fajr ayat 1, 2, dan 3 tersebut. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, mari kita telaah ada apa sebenarnya. Di saat kita memasuki bulan Dzulhijjah ini, kita harus siap, kita harus respon, kita harus penuh girah untuk menyambut kedatangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah berfirman, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi hitungan genap, dan demi hitungan ganjil. Kenapa ayat ini menjadi istimewa? Keistimewaan ayat ini dikarenakan Allah berfirman dengan mengawalinya dengan kata sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi 10 malam. Ini kata demi, kata sumpah. Yang bahasa sumpah itu sudah gak asing di benak kita. Di saat kita ingin dipercaya orang, kita ajukan sumpah. Di saat orang supaya percaya pada kita, kita pun harus bersumpah. Di saat kita menyaksikan sesuatu supaya kita benar apa yang disampaikan, bersumpah. Ini yang bersumpah yang Maha Pencipta. Ada apa sebenarnya ayat ini sehingga Allah berfirman dengan mengawalinya dengan sumpah? Maka disinilah para ulama tafsir menggali, meneliti, kemudian bermudzakarah tentang rahasia apa sehingga ayat ini dijadikan awalannya sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kita akan berfokus kepada ayat yang kedua, walayalin ashri, demi malam yang 10. Mana yang dimaksud dengan malam yang 10 ini? Berbagai ulama tafsir berbeda pendapat, bermacam-macam punya pendapat. Maka dari sekian pendapat ulama tafsir, maka kita ambil dari kesimpulannya ada 3 pendapat tentang yang dimaksud oleh Allah, yang mana 10 hari tersebut, malam 10 tersebut. Maka pendapat-pendapat yang paling arjah, paling kuat dengan yang dimaksud oleh Allah 10 hari pertama tersebut, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ada juga ulama mufassir yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram. Tapi yang paling mendekati
daripada yang dimaksud 10 hari pertama tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena kita bersandarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ashara ashrul adha wal witra yaum arafah wa syaf'a yauman nahar. Sesungguhnya al-ashr yang dimaksud di situ adalah asrul adha, 10 di bulan Idul Adha, Dzulhijjah. Wal witra yang dimaksud wasyaf'i wal witra adalah al-witra, hitungan ganjil, merupakan yaum arafah yang tiba dan dilaksanakan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu waktu Arafah. Wasyaf dan hitungan genap yaumun nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka yang dimaksud sebagian ulama menafsirkan daripada walayalin ashr, 10 malam yang mulia, 10 malam yang istimewa, 10 malam yang penuh di dalamnya rahasia Allah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu, ada apa sebenarnya sampai 10 malam di hari pertama bulan Dzulhijjah itu? Awal pengataannya, awal penyampaiannya, Allah sampai mengawalinya dengan kata sumpah. Dikarenakan 10 hari pertama tersebut adalah merupakan hari-hari yang begitu amat istimewa, hari-hari yang begitu amat mulia, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min ayyamil a'mal as-salih fihinna ahabu ilallah min hadil ayyamil usyur." Tidaklah ada hari-hari yang ada kemudian orang berbuat amal soleh dalam hari-hari yang dia jalan. Fihinna ahabu ilallah, yang begitu amat disuka dan dicinta oleh Allah, kecuali hari-hari tersebut adalah hari 10 awal Dzulhijjah, yang dimana Allah sangat menyukai daripada amal-amal soleh yang hamba-hambanya kerjakan di 10 hari pertama tersebut. Qalu ashab, maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, walau jihad, meskipun jihad?" Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menjawab, "Walal jihad fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' min dalika bi syai'in." Kecuali seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa raganya dan hartanya menuju medan perang, dan dia tidak kembali syahid di medan perang, baru itu tidak akan bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu apa sebenarnya yang ada di bulan Dzulhijjah tersebut? Di awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kita bisa menelaah, buka Quran, buka hadis, buka riwayah, buka sirah, bahwa ternyata yang ada di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu begitu amat banyak keistimewaan yang terjadi. Di antaranya adalah Allah menyempurnakan Islam ini di bulan Dzulhijjah dengan turunnya wahyu terakhir, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kan terjadi turun setelah Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Setelah Rasulullah SAW ada di Arafah, maka ini kesempurnaan Islam sudah betul-betul ditetapkan oleh Allah ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bukan hanya itu, Allah pun memberikan kesempatan kepada semua hamba-hambanya yang ada di luar kota Mekah, dengan diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk meraih pengampunan dosa 2 tahun. Sebagaimana Imam Nasai meriwayatkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Saumu Arafah yukaffiru sintainil madiyah wal mustaqbilah." Bahwa
Siapapun seseorang yang berpuasa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan mampu menggugurkan, merontokkan dosa-dosa kecil yang pernah diperbuat 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Ini kemuliaan hanya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tak ada di hari yang lain. Bukan hanya itu, tumpahan darah yang akan menjadi tetesannya, menjadi tetesan-tetesan kemuliaan, tetesan-tetesan pengampunan dosa, tetesan-tetesan yang akan menghantarkan dia masuk surga, hanya ada di 10 hari pertama, yaitu 10 Dzulhijjah. Allah menyarankan, Allah memerintahkan untuk melakukan pengorbanan, pengabdian atas rizki yang Allah berikan lebih dalam kehidupannya. Maka semulia-mulianya manusia pada hari itu adalah bukan dia seorang ulama, bukan dia seorang kiai, bukan dia seorang jenderal, tapi siapa yang di 10 hari pertama itu, di 10 tanggal 10 Dzulhijjah itu meneteskan darah hewan kurbannya. Dan bukan hanya itu, di 10 hari pertama, kenapa menjadi istimewa dan awal perkataannya Allah jadikan dengan kata sumpah? Karena ada wukuf, pertemuan semua kaum muslimin menyatu dalam satu lapangan untuk merenungkan kehidupan, mengenal jati diri seyogianya dia itu siapa, sedang di mana, dan akan pergi kemana, dan akhir tujuannya apa. Itulah manusia seluruh dunia berkumpul hanya ada di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama ini adalah menjadi sebuah rahasia besar, karena di sana pun ada hal yang sangat besar sekali, pelaksanaan ibadah haji. Saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat kita bicara haji pada tahun ini, tidak sedikit tetesan air mata dari seorang ibu yang sudah tua renta, yang sekian tahun demi tahun menanti untuk bisa berjalan menunaikan ibadah haji. Tidak sedikit tetesan air mata dari seorang ayah yang mengumpulkan puing-puing rezekinya, dikumpulkan untuk mendaftarkan diri menjadi seorang haji yang dipanggil oleh Allah. Tapi pada tahun ini terpaksa harus tertunda, karena Allah menguji daripada keadaan dunia yang saat ini adanya pandemi COVID-19. Semua orang yang pelaksana haji merangkai, menyusun, kemudian merencanakan pelaksanaan ibadah haji, tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih-lebih si yang akan menjalankan ibadah hajinya. Lalu bagaimana Ustaz yang kami lakukan dengan tertundanya ibadah haji ini? Yang dijadikan sumpah oleh Allah, saudaraku, bukan tanggal 10 Dzulhijjah saja, bukan tanggal 9 Dzulhijjah saja, bukan hanya haji, tapi yang dijadikan sumpah oleh Allah, walayalin ashrin, demi malam yang 10. Kita hanya terfokus bisa mulia dengan haji, kita terfokus bisa mulia dengan wukuf di Arafah. Sementara 10 hari pertama ini kita sempat mengabaikan, mungkin tidak pernah masuk dalam otak pikiran kita bahwa itu bagian yang dijadikan sumpah oleh Allah. Nah, selain haji yang senantiasa dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah terpanggil menunaikan ibadah haji, masih banyak kesempatan kita untuk meraih kemuliaan Allah, untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih keagungan Allah, untuk meraih daripada kasih sayang Allah. Selain datang ke kota Mekah, selain datang ke kota Madinah, maka Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk melakukan berbagai amal, perbuatan dimanapun dia berada. Inilah yang harus sekarang kita kerjakan, baik yang akan menjalankan haji tahun ini kemudian tertunda, apalagi bagi kita yang belum terdaftar untuk menunaikan ibadah haji. Tidak harus yang namanya kita putus asa, apalagi sampai mendakwakan kepada Allah. Itu adalah hal yang tidak akan menyelesaikan permasalahan kemuliaan hidup kita. Maka, saudaraku, seiman dan sekeyakinan, saat ini
Saya ingin berbagi, saya ingin mengajak untuk pribadi, untuk keluarga saya, untuk sahabat-sahabat, untuk kaum muslimin muslimat. Ayo, jangan kita dirundung duka karena tidak bisa berhaji tahun ini. Masih banyak amalan-amalan yang akan membuka 7 pintu langitnya Allah. Masih banyak amalan-amalan yang bisa mengundang menetesnya rahmat Allah. Masih banyak kesempatan untuk kita meraih daripada berbagai macam kemuliaan yang Allah simpan dalam genggamannya. Lalu apa yang harus kita lakukan di saat masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa keterangan, dari beberapa kitab, saya sudah beberapa perkara ataupun amalan yang harus kita lakukan supaya kita meraih rahmat Allah, meraih kemuliaan Allah, meraih keistimewaan Allah meskipun ada di negeri sendiri, bukan ada di negeri Saudi Arabia dalam menjalankan ibadah haji. Siapapun kita orangnya, taraf apapun kehidupan kita, seperti apa lingkungan hidup kita, yang akan menjadi memuliakan hidup ini adalah amalan yang kita fokuskan, yang kita betul-betul istimewakan di bulan Dzulhijjah, lebih-lebih 10 hari pertama ini. Lalu apa saja yang harus kita gencarkan dari mulai hari besok sampai hari-hari berikutnya 10 hari pertama? Maka yang pertama adalah zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah. Kenapa Ustaz harus banyakin zikir di awal 10 hari pertama ini? Karena Allah menyarankan liyashidu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'luma. Al-Hajj ayat 28. Kata Allah, saksikan oleh kalian semua apa-apa yang bisa bermanfaat untuk kalian, dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Mana yang hari yang sudah diketahui? Ayyam ma'lumat, yaitu 10 hari pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah oleh kalian fihinna, fi di dalam, hinna 10 hari pertama. Apa yang harus diperbanyak? Minat tahlil, ucapan tahlil, la ilaha illallah. Wa takbir, ucapan takbir, Allahu akbar. Wa tahmid, ucapan tahmid, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu jemaah yang harus diperbanyak oleh kita 10 hari pertama. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Ibnu Umar beserta Abu Hurairah yakhrujan, mereka keluar berdua. Ila suq, pergi ke pasar. Fi ayyamil usyur, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ngapain? Payak bironi, mereka berdua mengumandangkan takbir di pasar. Wa yukabbiron nasu bi takbirihim. Kemudian manusia-manusia ikut takbir dengan takbirnya Abu Hurairah beserta Ibnu Umar. Berarti takbir, tahmid, tahdis, tahlil ini di 10 hari pertama, bukan hanya di masjid, bukan hanya di atas sejadah, bukan hanya di dalam musola, bukan di mihrab, dimanapun kita berada, sedang menyetir mobil, bisa bertakbir, bertahmid, bertahlil, naik kendaraan bermotor, bisa. Apalagi kita ada supirnya, kita tinggal bertakbir, kita tinggal bertahlil. Perbanyak, maka niscaya
amalan-amalan tersebut yang akan membuka jalan mulia, yang akan membuka jalan istimewa, bahkan yang akan membuka jalan ampunan Allah diberikan untuk kita. Perbanyaklah. Ini kesempatan hidup kita tahun ini. Belum tentu umur kita akan sampai di tahun yang akan datang. Kapan lagi kita buka pintu langit dengan takbir, dengan tahmid? Mungkin selama ini kita baru tahu, baru ngeh banyakin takbir di malam takbir doang. Tapi sementara Rasulullah SAW menyampaikan, "Fa'aksiru fihinna bitahlil." Perbanyak oleh kalian di 10 hari pertama. Kita paling banyakin takbir itu malam takbir doang. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kita baca? Apa yang kita perbanyak? Nah inilah jemaah. Mari tahun ini Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita bertemu dengan bulan mulia 10 hari pertama yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Kita perbanyak tahmid, tahlil, takbir untuk meraih kemuliaan, keridhaan, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun kita bisa menjalankannya, kenikmatan, kesejukan bakal dirasakan. Kata Allah, "Uzkurullah dzikran katsira, fa inna dzikra tatmainul qulub." Perbanyaklah zikir menyebut nama aku, karena sesungguhnya dengan menyebut nama aku makin banyak hatimu makin tenang, makin banyak hatimu makin tenang, makin banyak kau sebut nama aku, maka hatimu makin tentram. Kesempatan kita insya Allah mulai besok 1 Dzulhijjah, ayo kita perbanyak takbir, tahmid, tahlil sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Insya Allah. Ada lagi Ustaz, amalan yang harus kami lakukan selain zikir di 10 hari pertama ini? Ada. Apa? Selain zikir yang harus kita lakukan untuk meraih rahmat Allah, membuka pintu rahmat Allah untuk kemuliaan hidup kita fid dunya ila yaumil akhirah. Berpuasa. Mungkin selama ini kita sudah sering mendengar anjuran para ustadz, para kiai, para habaib. Bahkan kita sendiri mencari dalil-dalil daripada yang namanya keterangan-keterangan di kitab-kitab bahwa kita dianjurkan, bahkan disunahkan kuat karena hukumnya sunnah muakkad berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi sebenarnya ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 1 sampai tanggal 9 alangkah mulianya kalau kita jadikan itu bagian dari penyucian jiwa raga kita. Sucikan mata, sucikan lisan, sucikan pikir, sucikan badan kita dengan mengabdikan diri kepada Allah melalui berpuasa. Sehingga mulut kita betul-betul menyebarkan bau wangi surga, menyebarkan bau wangi kasturi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi luhubu famis shaim atyab indallah min rihil miski." Bau mulutnya orang yang berpuasa, demi Allah yang menggenggam kehidupanku, kata Rasul, lebih wangi, lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Jadi 10 hari pertama, maka anjuran Rasulullah adalah berpuasa. Memang para ulama menetapkan sunnah muakkad untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Tapi di saat kita mampu berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, itu sangat amat mulia sekali. Saya menemukan keterangan dalam Duratun Nasihin, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa 10 hari pertama itu adalah bersentuhan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dengan para nabi terdahulu. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu beliau menemukan bahwa bertepatan dengan diterima doanya Nabi Adam alaihi salam di saat melakukan khilaf dan salah memakan buah khuldi. Terus berdoa, menangis, meminta ampun kepada Allah. Maka akhirnya Allah terima doanya di tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah
bahwa diterima doanya Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umat, menyeberang lautan sehingga akhirnya harus dilemparkan ke laut sehingga dimakan oleh ikan paus. Dan doa demi doa di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus memohon. Akhirnya tanggal 2 Dzulhijjah tersebut Allah kabulkan doanya. Kemudian tanggal 3 Dzulhijjah bertepatan dengan diterimanya doa Nabi Zakaria alaihissalam yang sekian ratus tahun memohon, meminta, mengajukan keinginan memiliki seorang keturunan. Akhirnya tanggal 3 Dzulhijjah Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Tanggal 4 Dzulhijjah lahirnya Nabi Isa. Tanggal 5 Dzulhijjah lahirnya Nabi Musa. Tanggal 6 Dzulhijjah Allah membuka pintu-pintu rahmatnya untuk para nabi dan para aulia sholihin. Tanggal 7 Dzulhijjah Allah menutup 7 pintu neraka. Tanggal 8 Dzulhijjah Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih putranya. Tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim menemukan keyakinan mimpinya dari Allah sehingga dikatakan Arafah, mengenal bahwa mimpi ini dari Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim melaksanakan daripada perintah Allah yang melalui mimpi menyembelih daripada putranya tersebut. Subhanallah. Maka begitu mulianya tanggal 1 sampai tanggal 10 tersebut. Maka mungkin selama ini kita masih terfokus berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Memang itu hadis yang dikuatkan. Tapi jika kita hubungkan dengan riwayat Ibnu Abbas ini, ternyata 1 sampai 9 ada rahasia yang Allah berikan dulu kepada para nabinya. Semua doa dikabulkan, semua orang-orang mulia dilahirkan, pintu yang ditakuti oleh manusia ditutup. Ada di 10 hari pertama. Bagaimana kalau kita muliakan 10 hari tersebut dengan berpuasa? Insya Allah kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada para nabi terdahulu, Allah pun akan berikan kemuliaan itu kepada kita yang memuliakan. Maka ayuhal ikhwan, yuk kita sempatkan waktu untuk bisa mensucikan diri, membersihkan jiwa. Niatin, mulai besok tanggal 1 Dzulhijjah kita berpuasa sampai 9 Dzulhijjah. Masa gak kuat? Sebulan aja kuat. Kemarin Ramadan, ini 9 hari. Ditambah puasa 1/4 hari. Dari mulai subuh sampai selesainya pelaksanaan Idul Adha. Insya Allah ayo al-ikhwan mampu dan bisa memanfaatkan kesempatan hidup yang masih Allah berikan dengan memuliakan 10 hari pertama dengan berpuasa. Ada lagi selain itu, selain zikir, selain puasa, nah, tilawatil Qur'an, membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW meriwayatkan hadis Ibnu Huzaimah, Al-Qur'anu afdalu dzikri. Rangkaian bacaan Al-Quran merupakan paling afdolnya, paling agungnya, paling istimewanya dari rangkaian zikir-zikir yang ada, yang bergulir di lisan kita. Sehingga kita cocok dengan perintah Rasul untuk berzikir. Di hadis yang tadi telah tersampaikan, baca Al-Quran. Untuk meraih kemuliaan sepanjang 10 hari pertama ini, pastikan kita bisa mengkhatamkannya. Emang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 10 hari ini? Bisa. Orang ada 30 juz. Tinggal kita per hari selesaikan 3 juz. Insya Allah dengan baca tartil 1 juz itu bisa selesai setengah jam, 30 menit sampai 40 menit. Masa tidak ada waktu luang untuk membaca Al-Quran 40 menit 1 juz, 40 menit 1 juz. Sehari semalam itu jemaah, ayuhal ikhwan, 24 jam. Kalau kita punya kesungguhan, kalau punya giroh untuk membaca dan ingin memuliakan 10 hari pertama dengan pengkhataman Al-Quran, yakin semuanya bisa. 10 hari kita raih kemuliaan. Apalagi yang rencana tahun ini berangkat haji ditunda oleh Allah, ajukan permohonan, saya khatamkan Al-Quran ya Allah. Rencananya di Mekah, rencananya di Madinah, tapi saya akan khatamkan di 10 hari pertama ini.
Insya Allah ibu, bapak bakal dipanjangkan umur bisa haji tahun yang akan datang. Niatkan. Bisa membagi 24 jam. Diambil per hari 3 juz. Selesai 30 juz dalam 10 hari. Manjada wajada. Siapa yang punya kesungguhan, dia akan menemukan apa yang dia inginkan. Tidak ada kesempatan lain. Hari-hari yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah bahkan jadikan sumpah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kan ada Ustaz, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mending kalau umur sampai bulan Ramadan. Sekarang aja napas kita sudah ngos-ngosan, umur kita sudah tua, apa yakin ke 10 akhir Ramadan itu bisa sampai? Sekarang ya ada di hadapan kita. Ayo kita perbanyak baca Al-Quran. Kesempatan untuk meraih mulia di bulan mulia dan istimewa ini. Insya Allah Al-Quran Abdulul Dzikri, kata Rasul. Rangkaian bacaan Quran merupakan seabdul-abdulnya zikir yang keluar dan bergulir di lisan kita. 3. Yang keempat, amalan yang harus kita susun dan kita rencanakan di 10 hari pertama untuk mengisi hari-hari yang betul-betul dijadikan sumpah oleh Allah adalah as-sadaqah. Berinfak, bersedekah. Semampu kita, bukan banyaknya, tapi ada keinginan memuliakan hari mulia ini. Ada punya niat memuliakan hari yang dijadikan sumpah Allah ini untuk bersedekah. Kita sudah tidak aneh lagi ataupun sudah tidak asing lagi. Rasulullah katakan begitu banyak nilai keutamaan dari sedekah. Inna shadaqata tajlibu rizki. Sedekah bisa menarik rezeki. Bukankah kita ingin bisa mendapatkan rezeki? Sedekah. Karena sedekah itu ibarat mancing. Kalau ingin ikan, lemparkan dulu umpan. Bagus, makin baik umpan, makin gampang mendapatkan ikannya. Maka berikan. Di bulan mulia, di hari-hari mulia, sedekah. Bakal mendapatkan rezeki yang mulia. Rencanakan. Bukan banyaknya, tapi adanya niat kita ingin memuliakan. Apa yang harus saya lakukan di 10 hari pertama? Yang 10 hari pertama ini sampai dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Bersedekah. Inna shadaqata tadfa'ul bala. Cocok dengan masa sekarang. Kita dihantui dengan yang namanya virus corona. Mau pergi kemanapun khawatir ada corona. Mau ke mall takut corona. Sampai ke masjid pun masih takut corona. Inna shadaqata tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu mampu menahan, menolak, melindungi dari bahayanya bencana apapun, termasuk bala musibah yang Allah saat ini datangkan. Mau keluar rumah, cari dulu orang yang sekiranya orang itu senang nerima uang dari kita. Punya 5.000, cari sekiranya anak yatim, nenek-nenek tua. Mereka akan senang, dia cium itu tak uang, dia taruh di jidatnya, pada 5.000. Keluar dari rumah, dimanapun ada musibah, dimanapun ada bala, maka itu akan menahan daripada yang namanya musibah tersebut. Tadfa'ul bala. Maka saatnya lah tahun ini. Mungkin di tahun kemarin di saat datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tak pernah terpikir ingin membuka dompet, ingin membuka tabungan untuk berbagi dan bersedekah di dalamnya. Bismillah. Tahun ini kita niatkan muliakan hidup, muliakan diri, muliakan keluarga, bersedekah. Bukan besarnya, tapi kita ada niat untuk memuliakan hari-hari yang diistimewakan oleh Allah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang lain selain ini Ustaz, amalan yang harus kami lakukan di bulan Dzulhijjah? Nah, kurban. Sesuai dengan perintah Allah, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu untuk Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, hanya 4 hari diberikan kesempatan kita bisa berkurban.
10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hanya ini kesempatan kita bisa berkurban untuk Allah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man wajada syi'ah walam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapapun orangnya di saat datang tiba 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, leluasa rezekinya lebih daripada kebutuhan sehari-harinya, falam yudahi, dia tidak berkurban, fala yaqribanna, kata Rasul, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, tempat ibadahku, makomku. Dalam arti kata apa? Rasulullah benci, Allah mengusir kita secara tidak langsung kepada semua orang yang punya duit, banyak uang, tidak berkurban di tahun tersebut, maka fala yaqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati daripada tempat ibadahku, makomku, kemuliaanku. Maka meradanglah orang-orang yang banyak uang, banyak rezeki, lebih dari kebutuhan, tapi tidak ada kurban dalam setiap tahun. Minimal 1 ekor kambing untuk semua keluarga. Apalagi kalau bisa 1 ekor sapi untuk semua keluarga. Alangkah mulianya orang-orang menikmati hadiah daripada rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Maka sebaik-baiknya manusia di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah tersebut adalah dia yang meneteskan darah kurbannya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa berkurban di tahun ini. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama ini, ibadah haji. Tapi tentunya tahun ini jemaah, bagi semua penduduk dunia tidak bisa menjalankan ibadah haji, kebijakan Saudi hanya memberikan kesempatan haji bagi penduduk lokal saja. Berarti amaliyah yang harus kita kejar pada kesempatan sekarang ini, kita ada di negeri kita sendiri, adalah 5 hal. Perbanyak zikir, berpuasa usahakan 1 sampai 9, perbanyak baca Quran, pastikan bisa khatam dalam 10 hari, rencanakan sedekah yang terbaik, dan berkurbanlah. Insya Allah 5 hal ini akan menjadi langkah Allah memuliakan hidup kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita, bahkan membuka pintu gerbang surganya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada gak larangan yang tak boleh kami lakukan di 10 hari pertama ini? Ada. Rasulullah SAW menyampaikan hadis riwayat Ibnu Majah wa Ahmad, idza dakhala al-ashur min Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudkhiyah fala yamussu min sya'ri wala basari syai'an hatta yudhiyah. Di saat seseorang masuk pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dia punya rencana akan memotong hewan kurbannya, maka jangan sekali-kali memotong rambutnya, kemudian jangan memotong kukunya, hatta yudohiyah, sampai dia memotong hewan kurban. Berarti ayuhal hadirun, ikhwanul muslimin wal muslimat, bagi siapa saja yang punya rencana akan berkurban di tahun ini, maka mulai hari besok tanggal 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurbannya, menahan untuk memotong kuku, menahan untuk memotong rambut, dan memisahkan bagian-bagian anggota yang ada di tubuh kita. Kenapa Ustaz harus begitu? Itu rahasia daripada baginda Rasul SAW. Tapi jika kita cerna, 10 hari kita biarkan kuku kita memanjang, 10 hari kita biarkan daripada rambut kita memanjang, maka mil demi mil itu akan menjadi saksi di hadapan Allah atas pengorbanan kita. Kata Rasul, syahidu dohayakum, saksikan penyembelihan hewan kurbanmu. Maka kalau kita punya rambut, kalau kita punya kuku dibiarkan,
Ada beberapa mil yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau kita potong sebelum memotong, berarti ada bagian anggota yang hilang, tidak menyaksikan dari penyembelihan hewan kurban kita. Maka dianjurkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Ada lagi selain itu larangan? Ada. Kita dianjurkan jangan makan, jangan minum, sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha. Ayuhal ikhwan, saudaraku dan saudariku yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan. Bahwa di setiap kali datang bulan Dzulhijjah, yang ada di otak kita, yang ada di benak manusia, yang mulia itu orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Ternyata tidak. Karena Allah bersumpah walayalin ashri, demi hari yang 10. Ternyata tadi kami sudah sampaikan, mencoba mengurai dari ada apa sebenarnya di 10 hari pertama. Kemudian amalan apa yang harus kita lakukan di 10 hari pertama, dan larangan apa yang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita kerjakan. Semoga dengan uraian ini akan menjadi acuan, akan menjadi panduan, bahkan akan menjadi arahan. Walaupun bagi calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat tahun ini, tapi bisa meraih mulia dengan amalan-amalan yang sudah disimak dan diikuti dalam kajian kita ini. Dan bagi kita yang senantiasa merindukan daripada rahmat, ridho, karunia Allah, kita berjuang bersama-sama untuk memuliakan 10 hari pertama dengan amalan-amalan yang disampaikan Rasul, dicontohkan Rasul, sesuai dengan apa yang kita sama-sama sudah ikuti kajian ini. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.